Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen filsafat umum dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan iman Islam sehingga dapat melaksanakan thalabul ilmi dengan keadaan sehat walafiat. Meskipun saat ini dalam pandemi, kita berdoa semoga pandemi yang ada di negara kita cepat terselesaikan. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir kemudian kelak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat hukum. Filsafat hukum adalah suatu perenungan atau pemikiran secara ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai dibalik gejala-gejala hukum sebagian dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Oke, dalam pembagiannya, kajian terhadap filsafat ini dibagi ke dalam pembagian secara klasik yang meliputi filsafat teoritis dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran yang mencakup matematika, ilmu-ilmu dan teknologi, dan filsafat praktis yang tujuannya untuk aplikasi praktis khususnya pada bidang etika, politik keluarga dan politik negara. Proses menarik kesimpulan ini tidak bisa dilepaskan dengan kajian ilmu yang lainnya, yaitu dengan menggunakan teori yang berfungsi untuk memprediksi dan mengontrol fakta khususnya dalam kajian ilmu hukum. Dengan menggunakan teori hukum berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Tujuan materi ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep filsafat hukum dalam penyusunan disertai bidang hukum. Peranan filsafat hukum, teori hukum, dan logika dalam penyusunan disertasi bidang hukum. Peranan filsafat hukum, teori hukum, dan logika dalam penyusunan disertasi sangatlah berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Antara satu sama lain saling mendukung. Dengan filsafat hukum kita bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum, yang menyatakan objek hukum akan menjadi landasan ontologi hukum. Oke, di sini ada beberapa ahli. Yang pertama, ahli hukum Jevan 1983 memberikan pendapat definisi hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang berjalan, melindungi kepentingan orang lain, membimbing seseorang harus berperilaku. Sedangkan menurut Swejono Swekanto 1949 berpendapat bahwa 9 arti hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai disiplin, yang ketiga sebagai norma, yang keempat sebagai tatanan hukum, yang kelima sebagai tugas, yang keenam sebagai keputusan penguasa, yang ketujuh proses pemerintahan, yang kedelapan sebagai sikap atau perilaku yang teratur, yang terakhir adalah sebagai jalinan nilai-nilai. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.